Dicoba dulu yuk. Marina menari di atas menara, di atas menara. Oke. Lanjut, jadi apa? Oke. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, menara, menari. Ya. Di atas menara, Marina di atas menara.
Selesai ya jawabannya ya. Oke, berikan tepuk tangan semuanya, semuanya. Yang punya hasil dia juga enak. Oke, di sini dilihat unsur intrinsik pada cerita pendek. Apakah di sini sudah benar semuanya? Hah? Sudah benar apa belum? Judul ini kurang satu. Ada yang tahu apa? Ada yang satu kurang? Hah? Ada yang tahu kurang satu nih apa ya? Pokoknya malah apa? Selain itu? Selain itu? Yang penting banget di awal paragraf yang membahas tentang semuanya. Apa? Apa? Bukan. Apalagi kalau bisa. Kalau kalian punya acara itu apa? Kalian harus memberikan bukan. Konsepnya, nama lain dari konsep apa? Bukan. Nama lain bisa konsepnya itu apa itu maksudnya? Apa? Iya betul. Jadi dulu. Betul. Jadi tema. Jadi di situ yang judul belum tepat ya. Yang judul belum tepat ya. Terus. Iya betul. Judul diganti tema. Dihapus saja ya betul ini ya. Terus ada tokoh watak. Kalau menurut kalian ada tokoh dan watak ini jadi satu apa tidak? Apa? Kalau watak ikutnya mana? Ikutnya? Oh, ya ikutnya. Ini jadi satu ya tokoh. Tapi ikutnya
lagi. Nama apa ini? Nama? Iya betul, nama tokohnya atau nama orang itu yang dinamakan tuh, yaitu ada nama orang. Itu merupakan sudut pandang orang ketiga. Lalu ada amanah, kita loncat ke sini. Amanah itu apa? Pesan yang ingin disampaikan, betul. Apa lagi? Apa lagi ada yang tahu? Pesan yang ingin disampaikan. Ada lagi? Pesan moral. Misal contoh pesan yang ingin disampaikan apa? Kalau dari jangan mencuri, itu ya anjing ya kancil. Ada lagi? Cerpen apa? Semangatlah belajar atau carilah ilmu setinggi langit. Itulah contoh pesan moral. Oke, anak-anak diperhatikan. Jadi amanah atau pesan moral. Jadi katanya apa? Jangan menyerah untuk memperjuangkan cita-citamu. Betul. Pokoknya kalian ketika belajar itu harus sungguh-sungguh. Jangan pantang menyerah. Karena Allah itu tidak suka orang yang gampang menyerah. Atau istilah bahasa Jawanya itu apa? Sambat. Kalau sambat lah kalau bahasa Jawanya ya. Jadi jangan pernah menyerah untuk menggapai cita-cita kalian. Cita-cita kalian itu harus digapai ya. Oke, terus yang selanjutnya yang terakhir itu ada gaya bahasa. Gaya bahasa itu apa? Gaya bahasa. Gaya bahasa itu apa? Lah, itu bahasa Inggrisnya. Kalau gaya bahasa itu apa, anak-anak? Dia tahu? Dia yang tahu? Gaya, dari gaya bahasa. Ayo, yang tahu gaya bahasa itu apa? Kalau menurut kalian, apa lo? Kata-kata yang ingin digunakan untuk menggambarkan tokoh, apalagi? Betul lo, betul. Apalagi? Apalagi? Ada yang tahu? Menciptakan suasana, apalagi? Ada yang tahu? Gaya bahasa. Nah, atau ibu bisa memberikan pendapat gaya bahasa itu apa? Cara penulis atau cara bahasanya penulis dalam menyampaikan apa? Menyampaikan cerita pendek itu. Jadi caranya itu bagaimana ya? Cara bahasanya mungkin dengan cara gaya bahasa kalian sendiri ya. Kan setiap orang tuh mempunyai gaya bahasa yang berbeda-beda. Nah, contohnya mungkin ada menggunakan gaya bahasa yang formal ataupun yang tidak formal, ataupun sekarang bisa ya menggunakan bahasa-bahasa ditambahi dengan bahasa-bahasa gaul. Nah, contoh yang bahasa gaul kayak gimana? Apa? Lucis. Kalau anak Jaksel nih biasanya tahu sih. Apa? Literally, lucis. Apalagi coba? Apalagi? Terus apa lagi? Nah, itu udah. Apa lagi? Gaya ya. Itu adalah gaya bahasa. Biasanya kalian bisa mencampurkan ke dalam bahasa kalian. Misalnya kan dicampur-campur dalam bahasa gaul. Atau juga bisa cara penulis dalam menyampaikan gaya bahasanya sesuai dengan daerahnya masing-masing. Nah, misal dari orang Padang, berarti menggunakan bahasa Padang. Mungkin ada dari yang daerah Jawa Barat, mungkin saudaranya ada yang daerah Jawa Barat. Nah, itu juga menggunakan bahasanya sendiri atau menggunakan kalau bahasa Jawa Barat itu bahasa Sunda, ya. Itu maksud dari gaya bahasa. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke, Ibu ini bagi kelompok dulu ya. Kita tolong dihapuskan Ibu bagi kelompok. Nanti Ibu akan berikan kalian berkelompok ya di simak.
silakan kalian buka cerpen tukang. Aku adalah syukuran. Nah, di sini kalian silakan membaca terlebih dahulu. Ya, membaca. Ayo dibaca. Yang lainnya. Kalian membaca tentang cerpen tukang cukur. Setelah kalian baca, terus lanjut di halaman 72. Silakan dibuka halaman 72. Kalian hanya menjawab yang nomor 2 saja. Ya, jawablah pertanyaan di bawah ini untuk menggali unsur intrinsik yang ada dalam cerpen tukang cukur karya Budi Dharma. Jadi silakan kalian analisis cerpen yang berjudul tukang cukur karya Budi Dharma. Setelah kalian sudah analisis, kalian jawabnya di Canva. Silakan kalian berkreasi, dipresentasikan. Ya, kalian menjawabnya itu dalam bentuk peta konsep. Silakan kalian membuat peta konsepnya itu di web atau aplikasi Canva. Silakan semenarik mungkin. Nanti setelah semuanya presentasi, nanti akan dikumpulin. Nanti itu akan memberikan link Google Drive untuk pengumpulannya. Satu kelompok satu saja. Ya, paham semuanya? Ada yang ditanyakan? Ditanya apa dulu? Ya. Aku berdua itu hari ini tidak harus semini kan? Dari ini. Lu saya dulu. Apa yang Bisa. Ayo, pokoknya hari ini dikerjakan betul ya. Oke? Jangan kelompok ya semua. Kelompok ya nanti ya. Oke. Nanti dua kelompok sama temennya ya. Sama Jinda. Oke, silakan bisa kalian bagi kelompok dulu atau bisa kalian bagi jobnya yang nomor itu. Ayo Ji. Oke, jenderal di sini jenderal. Nah, oke, silakan. Buka dulu seperti yang baru ya. Silakan. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok 3 dan akan menjelaskan tentang jawaban kami tentang pikiran dari cerita Tukang Cukur. Oke, yang pertama. Yang dulu silakan. Dari 1, 2, 3. kelompok 9 Cibu.
digambarkan? Semuanya? Setuju? Oke, lanjut. Yang kedua yaitu tokoh utamanya adalah itu dan Tukang ukur. lalu tokoh tambahan ada Pak Dewi dan Pak Wisma. Oke, betul. Lanjut. Yang ketiga. Kota Gerindra ini ada Vito, Kaki Leman, dan Besta. Sementara antagonisnya adalah tukang ukur PKI, ada Pelajaran, Tentara, NII. Dan ditambahkan oleh Oke, sampai di sini ada yang ditambahkan? Tiga. Oke, lanjut. Lalu yang keempat terdapat sudut pandang dari sisi cerita. Jadi kita setuju bahwa sudut pandang cerita adalah tokoh sudut pandang orang ketiga ya. Karena dia menggunakan Vito sebagai tokoh utama dan itu dia Vito bukan sebagai aku tapi sebagai Vito sendiri ya. Oke. Lalu yang ketujuh. Saatnya istirahat. Dari orientasi dari It's time to have break. ada di paragraf 1 sampai 9 dan pressing action ada di paragraf 18. Klimaksnya ada di paragraf 21. Anti klimaks ada di paragraf 39. Dan resolusinya tidak ada. Oke, lanjut. Ya. latar tempat yang ada di dalam kota ini ada sekolah, pabrik rokok keras, institusi Vito, kota kudus, dan Kepulauan Semarang. Latar waktu yang juga ada September 1948, Desember 1948, dan Desember 1949. Latar suasananya ada 4. Sampai di sini yang ditanyakan terkait presentasinya dari kelompok 9 maupun tidak. Setuju semuanya? Betul ya? Oke, silakan ditutup kelompok 9. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk silakan. Oke, untuk selanjutnya tugasnya nanti ya dikumpulkan ibu nanti kirim ibu tugasnya. Oke, diperhatikan dulu, menghadap ke depan anak-anak. Menghadap ke depan dulu. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi? Unsur-unsur intrinsik. Di mana? Unsur intrinsik cerpen itu ada berapa? 7. Yang pertama apa? Tema. Kedua, tokoh dan penokohan. Yang ketiga, alur. Yang keempat, latar. Yang kelima, sudut pandang. Yang keenam, gaya bahasa. Dan yang terakhir itu apa? Amanat. Oke anak-anak, sampai di sini sudah paham? Ada yang ditanyakan? Nah, oke, untuk selanjutnya kalian silakan di pertemuan selanjutnya kalian mempelajari tentang unsur ekstrinsik cerpen dan latar belakang sejarah. Nah, silakan kalian pelajari dan kalian juga bisa membaca cerpen Tanah Air untuk pertemuan selanjutnya. Sampai di sini paham? Oke, di sini dua ada pantun. Pohon singkong tumbuh berjajar, daunnya untuk membungkus ikan. Jika engkau rajin belajar, manfaatnya engkau yang rasakan.